Halo, selamat pagi semua trader dimanapun kalian berada. Ya, pagi ini saya akan mencoba menganalisa, memprediksi XAU USD ini seperti apa. Oke, kita akan mulai dari tren ya, garis tren dulu, yaitu moving average. Karena moving average ini salah satu indikator yang bisa memberi informasi ya untuk kita arah trennya. Sekali lagi, indikator ini tidak bisa 100% menjadi patokan bahwa entry, exit, dan sebagainya. Tapi hanya memperkirakan, hanya apa ya, kalau orang jalan itu ibaratnya kayak tongkat. Ya, seperti moving average misalnya, bersilang, sell, enggak juga. Kalau bersilang sell, sedang anjlok kan kurang tepat. Ya, lagi-lagi kita akan membeli aset. Kita akan membuka perdagangan transaksi itu setelah candle biru ya melakukan retest ke atas, baru kita membuka perdagangan di harga tinggi. Itu kalau kita jual. Kalau kita jual seperti itu. Ya, berlaku sebaliknya kalau buy ya, kita akan membeli sebanyak-banyaknya di harga rendah. Oke. Kalau kita analisa, posisi dari moving average 50 dan juga 200 ini adalah berada di atas grafik atau candle. Artinya, dorongan harga ke bawah ini sangat besar sekali. Itu sebabnya, ya, dorongan ke bawah besar sekali, itu sebabnya tren lebih kuat ke bawah. Jadi kalau kita mau nge-buy, masih belum tepat. Ya, kalau kita nge-sell, itu belum tepat juga kalau sudah terlalu rendah atau over sold. Ya, sudah terlalu rendah, jadi kita untungnya dikit. Ya, udah terlalu rendah. Contoh ya, contoh kalau kita mau nge-sell nih, tiba-tiba harga bergerak ke atas, misalnya di harga 2065. Harga 2065 di sini ada gejolak harga yang begitu banyak ya. Contoh, ini grafiknya banyak kayak ombak gitu ya. Banyak turun naiknya. Nah, disinilah yang disebut dengan konsolidasi. Kemungkinan harga kalau bergerak ke atas ini untuk melampaui ke atas lagi, ini butuh proses karena pada harga tersebut pernah terjadi konsolidasi atau sideways. Seperti itu. Oke. Ini analisa tentang moving average berada di atas grafik atau candle. Ya, secara umum pengertiannya adalah tren turun. Oke. Oke, yang kedua di sini ada namanya, kita buka lagi. Ada namanya trend line with breakout. Ya, trend line with breakout. Silakan yang punya trading view di aplikasi atau website buka aja. Ini kalau bisa 4, bisa 8 indikator. Kalian bisa yang berbayar seperti ini ya. Kalau yang gratis itu kalau nggak salah 2 sampai 3. Oke, secara trend line with breakout ini nggak tahu siapa yang buat, ada nama penciptanya di situ. Ini logiknya breakout juga. Dia sudah memasang trend line support dan juga trend line support ya. Ini berada di bawah. Karena kalau yang trend line resistennya ada di atas. Oke. Jadi penggunaannya ini masih belum tepat. Ini sudah breakout ke bawah
harusnya sell. Nggak bisa begitu. Lagi-lagi saya jelaskan indikator ini adalah faktor pendukung, bukan berarti kita langsung open posisi sell. No, nggak bisa. Harga akan bergerak ke sini. Akan bergerak. Kalau mau bergerak cepat ke atas, ya bisa. Cuman kan tidak mungkin kalau nggak ada news. Kalau grafik ini bergerak ke sini, sebentar ya, ada coret-coret nggak? Biar kalian lebih paham. Pakai coret-coret ya. Nah, ini bisa nih. Kalau harga ini bergerak ke atas begini, lalu begini, nah, dia akan membreak out resisten trend line seperti yang saya ajarkan pakai manual. Begitu dia retest ke bawah, nah disinilah kita bisa open posisi buy. Jadi begitu keluar angka B breakout langsung ini nggak bisa. Ini hanya informasi breakout atau arah market itu sudah breakout area resisten tertentu. Lalu kita open buy di sini, dia akan naik. Dia nggak akan langsung naik terbang gitu. Pasti akan ada, aduh, ini lagi hilang. Pasti akan ada turun naik seperti ini. Nah, gitu. Itulah market ya. Market seperti itu. Ya, ini informasinya tidak valid ya. Tidak valid ini. Oke, yang kedua di sini ada supply demand atau resistance support. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh trader-trader di dunia, resistance support. Ya. Kalian bisa ubah-ubah warnanya, yang merah adalah sell, yang sell supply demand, yang bawah demand atau buy zone gitu. Tapi begitu nyentuh begini area supply atau resisten langsung kalian open sell, no. Begitu juga yang begitu nyentuh langsung open buy, tidak. Kita harus mengujinya dengan berbagai macam ya analisa ya. Dari candlestick, chart pattern, candlestick, doji, macam-macam lah. Ya kita lihat dari berbagai sudut pandang seperti time frame juga bisa. Time frame H4, H1, kemudian M15, M30. M5 juga nggak masalah. Kita akan melihat bentuk dari candle-candle tersebut gitu. Jadi nggak langsung open posisi, nggak ya. Nggak begitu. Gambaran yang bisa kita lihat adalah ketika harga bergerak ke atas ketemu dengan garis merah atau area supply, di mana ini adalah tanda-tanda harga sudah mencapai puncak. Tapi nggak gitu juga, ini sudah mencapai puncak kan, lalu dia turun lagi, dia terbang lagi, mentok di sini baru dia turun. Oke, kadang-kadang kalau misalnya harga masih mau terbang, ini garis merah ini bisa naik ke atas dia. Bisa naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Begitu sebaliknya, kalau turun juga, kalau harga masih mau turun, ini indikator ini akan turun lagi. Begitupun tanpa indikator pun, kalau misalnya dia turun lagi, berarti dia akan mencari titik support yang paling rendah gitu. Ke atas pun sama, akan mencari titik resisten yang paling tinggi. Oke, itulah indikator. Nah, jadi sama aja, mau pakai indikator, mau kagak juga sama aja. Tapi kalau untuk mempercepat terlihat ya pakai ini juga nggak apa-apa. Karena dari perusahaan TradingView juga menjual gitu ya, menjual indikator, kemudian menyediakan indikator-indikator tertentu untuk mempercepat analisa gitu ya. Nggak masalah. Kita mau pakai manual bisa, mau pakai indikator itu nggak ada persoalan. Yang penting kan profit konsisten, itu kan.
profit konsisten setiap hari gitu. Terserah. Yang penting kalian punya sudut pandang tertentu, punya analisa, kemudian sudah terbukti menghasilkan signal dan sebagainya, sudah gunakan saja. Intinya kan mau pakai indikator mau enggak, atau mau pakai analisa seperti apa, yang gampang dimengerti, yang masuk akal, yang kalian pakai, silahkan. Kalau sampai sekarang terbukti masih ada profitnya, masih bisa withdraw dan sebagainya. Oke, lanjut. Apalagi ada namanya super trend ya. Yang berikutnya adalah super trend. Ini banyak sekali pengikutnya, silahkan cek aja. Ini logiknya sama juga seperti garis ini, trend line breakout ini juga sama breakout juga. Jadi dia misalnya open buy, dia akan open buy ketika ada breakout dari candle dari garis trend line sebelumnya. Dia akan mengeluarkan langsung signal buy. Apakah langsung buy? Tidak. Biasanya dia akan retest ke bawah, lalu dia akan mengeluarkan candle buy lagi. Nah, jadi seperti itu. Lagi-lagi indikator ini bukan penentu kita langsung bukan penentu kita langsung open posisi buy, langsung exit. Nggak bisa 100% begitu, saya bilang nggak bisa 100% begitu. Kita harus menguji dari berbagai sisi, seperti candlestick, chart pattern, ya, price action, macam-macam lah ya. Yang penting kita sudah lakukan semuanya. Kalau amit-amit ya gitu ya, pahit-pahitnya kena stop loss, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kalau stop loss kena, take profit kena, itu kan bicara dengan risk ratio gitu ya. Misalnya loss misalnya 30 pip, cari profit minimal 60 sampai 100 pip. Nah, kalau udah running profit 30 sampai 50 pip, caranya gimana? Supaya tidak ada risiko. Masukkan stop loss plus, makanya buka 1 sampai 2 sampai 3 layer. Ya, kecilin lotnya. Itu selalu saya bilang begitu ya. Kalau udah running profit 20, 30, bahkan 10 ya, 15 pip gitu. Ambil dulu beberapa dan hold juga beberapa untuk bisa mencapai ke target gitu ya, target TP. Nah, seperti itu. Nah, apalagi ya? Sudah semua saya jelaskan, moving average juga sudah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang kalian tunggu-tunggu sampai di sesi akhir video ini adalah nextnya gimana gitu. Gold ini bakal kemana? Kalau kita lihat dari supply demand-nya, support resisten ini akan ke atas setelah ini. Ya. Karena harga sudah terlalu rendah ya di sini. Ini saya hanya lihat di time frame 15 ya. Bila perlu kita bisa cek juga ke time frame yang lain, misalnya 1 jam lah ya. 1 jam. Tidak ada masalah. Di 1 jam juga sama. Di sini sudah ada moving average 200, di mana akan ada reaksi-reaksi tertentu ketika harga sudah sampai di sini biasanya. Ini kalau indikator. Terus kita lihat di sini juga ada area support ya, area support di sini. Apabila area support ini memang ditembus, ya ada peluang turun lagi ya. Karena memang dari moving average yang 50 ini sudah berada di atas grafik atau candle. Jadi peluang turunnya sebenarnya masih ada. Ya, masih ada. Tapi hati-hati ya. Nggak bisa langsung open sell, nggak bisa. Bisa saja sampai di sini dia turun sedikit, langsung dia terbang lagi. Makanya kita harus meneliti, menganalisa seperti apa sih jenis-jenis candlenya. Terus dari gerakan-gerakan harganya juga biasanya ada dipicu oleh berita-berita tertentu. Ya, seperti itu. Oke, kita nggak salah untuk melihat, kalau misalnya kita scalping, nggak salah kita melihat dari time frame yang lebih kecil,
karena memang profitnya, loss-nya, rasionya juga terbatas kan, lebih kecil kalau di time frame kecil. Karena jangkauan kita melihat dari sisi yang lebih pendek gitu ya, bukan seperti monthly, weekly, daily dan sebagainya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa hold juga dalam waktu panjang apabila kita sudah take profit beberapa layer dan hold SL plus gitu. Nggak ada masalah. Jadi kalau harga ini akan bergerak ke atas, itu kan dia akan memperlihatkan bahwa harga itu bergerak ke atas. Nah, akan menyentuh garis super trend ini, dia akan memunculkan signal buy. Lalu dia akan muncul lagi ke atas. Nah, kalau kalau apa namanya, trend line with breakout ini terlalu lambat di sini karena dia akan melihat dari apa namanya, resisten yang paling tinggi di sini ya di sini daerah ini. Kecuali dia sedikit-sedikit dia akan naik ke atas, udah keduluan sama super trend ini. Kayak seperti itu. Terus kalau area demand-nya kita akan lihat di sini dari struktur candle-nya ini belum bagus. Jadi kondisi belum bagus untuk trading. Oke, saya bisa menganalisa jenis-jenis candle tertentu yang memungkinkan saya lebih yakin. Nah, karena saya udah pakai cara ini dari bertahun-tahun yang lalu, saya lebih lebih enak melihat candlenya gitu dibanding indikator-indikator tertentu. Oke, jadi ini sebagai trader-trader pemula sangat membantu ya. Oke, sangat membantu untuk melihat reaksi-reaksi tertentu ketika dihadapkan dengan indikator ini. Misalnya menyentuh garis MA 200, kemudian 50, ada reaksi-reaksi tertentu. Contohnya ketika MA 200 atau MA 50 ini di cross misalnya sama buy, begitu dia turun lagi ya, ini retest lagi, dia naik lagi. Jika ada persilangan, nah ini persilangan MA 50 dan 200 ada reaksi, misalnya informasi yang kita bisa dapat adalah arus ke bawahnya lebih besar gitu. Nah, ini bisa saja informasinya masih satu nih, trendline breakout ini turun. Oke, kalau kita lihat dari time frame besar memang ada potensi turun. Oke, turunnya sampai mana? Ada tadi sudah kita perlihatkan di chart sebelumnya. Kalau saya pribadi, saya belum ingin untuk open posisi untuk saat ini. Karena harga sudah terlalu rendah. Kalaupun ada sell, saya pengen price ini bergerak naik dulu, lalu memunculkan sebuah grafik atau candle tertentu yang menurut saya yakin ya, ini ada opportunity untuk kita bisa jual gitu. Tapi ini udah rendah. Oke, kita pantau saja sama-sama nanti. Yang belum follow akun Telegram, channel Telegram, silahkan buka deskripsi video ini. Di situ kalian akan mendapatkan informasi, signal, dan arahan dari saya. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kamu yang baru saja ingin memulai belajar trading. Ya, silahkan belajar dulu seperti saya bilang di beberapa sosmed ya, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Silahkan belajar dulu, baru kalian menentukan broker mana yang kalian pakai. Karena ya memang alurnya seperti itu. Kalau mau sesuatu harus belajar dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.